Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Selain memiliki tempat wisata yang indah, Cina juga seringkali dijadikan destinasi untuk melanjutkan pendidikan ataupun mengadu nasib. Tapi kalian tahu nggak, ternyata banyak hal yang terjadi di negeri tirai bambu tanpa diketahui banyak orang loh. Berikut ini ada beberapa hal yang terjadi jika kalian tinggal di Cina. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Di negara Cina, tak hanya di pusat ibu kota saja, namun daerah-daerah terpencil diketahui telah terpasang ratusan juta CCTV. Jadi jika kalian berkunjung ke negeri ini, jangan heran ada banyak CCTV mulai dari yang ukurannya kecil hingga berukuran besar terpasang di setiap sudut jalanan untuk mengawasi warganya. Bukan hanya sekedar kamera pengawas yang dapat merekam segala aktivitas manusia, namun CCTV di Cina juga dilengkapi dengan face recognition, alias dilengkapi dengan teknologi artificial intelligence yang bisa mendeteksi dan memindai wajah seseorang. Kehadiran CCTV di sini tentunya bisa memberikan rasa aman kepada setiap warganya. Terbukti kasus kriminal di negeri Cina berangsur mulai menyusut. Jika masih saja ada orang-orang yang memiliki niatan jahat, mereka harus terima resiko pahitnya. Karena aparat keamanan akan dengan mudah melacak identitas dan keberadaan para penjahat. Semoga Indonesia bisa seperti itu ya. Walaupun harus punya modal besar, juga harus pasang banyak CCTV. Kemacetan gak hanya terjadi di Indonesia guys. Negara Cina, tepatnya di jalan tol Beijing-Tibet, sempat tercatat adanya kemacetan panjang di ruas tol hingga mencapai 100 km. Rupanya hal ini terjadi di saat-saat momen tertentu saja, yakni saat perayaan libur panjang Golden Week. Sama seperti penduduk Indonesia, di Cina para warganya juga memilih untuk menghabiskan libur panjang untuk pulang kampung. Selain membeludaknya frekuensi kendaraan pribadi, kemacetan juga diakibatkan meningkatnya kendaraan berat pengangkut barang dan perbaikan jalan. Alhasil kemacetan hingga ratusan kilometer tidak bisa dihindari. Untuk meminimalisir angka kemacetan, pemerintah Cina saat ini sedang memberlakukan jalan arteri yang dikhususkan untuk kendaraan berat pengangkut batu bara dan barang-barang lainnya. Yang kita tahu, bahasa Mandarin dipercaya merupakan bahasa nasional. Jadi nggak heran, banyak orang asing yang mencoba untuk menguasai bahasa Mandarin. 或者我就找10个保安就过去拿，15分钟，如果这个钱还没到，就10个保安就到你家外面，你家的门口就等你出来。 Padahal sebenarnya, ternyata 30% penduduk Cina itu sendiri juga belum tentu menguasai bahasa Mandarin. Mereka cenderung lebih sering berkomunikasi dengan bahasa daerah seperti Hokkien, Keke, dan Kanton. Chinese and go. 我觉得是 OK， 因为 no actually 我觉得是 OK， 姚真。我是觉得应该公平吧，因为你新加坡人到任何地方都需要还这个停车费嘛，对吧？所以 Karena sering dianggap sebagai negara yang terkurung dan tidak memiliki akses terhadap dunia luar, banyak orang luar menganggap warga Cina hanya mengerti bahasanya sendiri dan tidak lancar berbahasa Inggris. Kenyataannya, banyak yang tidak tahu. Sebenarnya penduduk Cina cenderung lebih banyak yang fasih menggunakan bahasa Inggris dibandingkan bahasa Mandarin. Nina? I'm kind of bad at Chinese also. Just answer as best as you can. In Chinese, cause 我觉得这个 Joseph Schooling, the youngsters inspiration. Jika kalian tinggal di negeri Cina, kalian harus siap-siap menghirup udara kotor di sana. Cina diklaim sebagai negara dengan pencemaran udara paling mematikan di dunia karena mengandung sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Hal ini dikarenakan, selain dipenuhi dengan pemukiman warganya, di dataran Cina juga terdapat banyak pabrik-pabrik baja dan batu bara yang sering mereka jadikan sebagai pembangkit listrik yang dianggap canggih, namun sebenarnya mematikan. Setidaknya ada 1,6 juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat menghirup udara yang berbahaya ini.
Meski dianggap negara yang maju, Cina dikenal sebagai negara yang tertutup. Bahkan pemerintahnya sengaja menutup banyak website ataupun aplikasi asing yang dianggap dapat membahayakan pemerintahannya, seperti Google, Facebook, Instagram, Twitter, maupun Snapchat. Facebook, Google, YouTube, Yahoo, Instagram, Snapchat, Reddit. Selain untuk melindungi pemerintahannya, cara yang disebut sebagai China Firewall ini juga dilakukan untuk melindungi pasar domestik Cina dari serangan perusahaan barat. Hal ini dilakukan pemerintah agar usaha lokal lebih memiliki banyak kesempatan untuk mengembangkan jaringan sendiri. Makanya nggak heran, warga Cina hanya bisa mengakses aplikasi ataupun website buatan Cina sendiri, seperti aplikasi chatting WeChat. Walaupun banyak yang dilarang, tapi sebenarnya warga Cina masih bisa mengakses aplikasi asing dengan menggunakan layanan VPN. Tapi belakangan, pemerintah Cina juga berencana untuk memblokir berbagai aplikasi dan layanan VPN di negaranya tersebut. Demi menekan kasus pelecehan seksual dan pemerkosaan wanita di negaranya, pemerintah Cina melarang warga perempuannya untuk memakai celana super pendek ataupun rok mini saat ke tempat umum atau saat naik kendaraan umum. Walaupun kesannya membatasi gaya fashion wanitanya, namun peraturan ini dianggap sebagai bentuk perhatian pemerintah yang begitu serius untuk meminimalisir angka pelecehan yang terjadi terhadap wanita. Jika warga Cina, khususnya perempuan, masih saja mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, mereka disarankan untuk segera melapor dan nantinya pihak keamanan akan melacak dan menyelidiki lebih lanjut demi memberi ganjaran si pelaku kejahatan dengan minimal kurungan penjara selama 2 minggu. Rencananya, pemerintah Cina akan membangun kediktatoran digital untuk melakukan pengawasan terhadap 1,4 miliar warganya. Tak hanya berfungsi untuk menjaga keamanan lingkungan saja, ratusan juta CCTV yang terpasang di setiap sudut kota ataupun desa juga terpasang dengan tujuan untuk mengawasi perilaku setiap warganya. Mulai dari setiap langkah yang diambil, setiap tindakan besar atau kecil, bahkan apa yang dipikirkan seseorang juga dapat dilacak dan dinilai. Peraturan ini disebut kredit sosial, yakni seperti kartu penilaian pribadi untuk setiap warga Cina. Jika seorang warga mendapatkan skor teratas, nantinya akan mendapatkan perlakuan istimewa, mulai dari hotel, bandara, pinjaman murah, dan jalur cepat ke universitas, dan pekerjaan terbaik. 意味着你将来坐飞机呀、高消费呀，或者是什么贷款啊都不能做。 Sedangkan yang mendapatkan skor rendah akan selalu dipersulit untuk melakukan aktivitasnya, mulai dari pemesanan tiket angkutan umum ataupun pekerjaan. Oleh karena itu, warga Cina akan berlomba-lomba berperilaku baik demi mendapatkan skor tertinggi, agar kehidupannya juga terasa nyaman. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa cerita lain di balik kemewahan. Saat mendengar nama Dubai, pastinya kalian langsung teringat dengan sisi kota yang indah dan glamor. Setiap sudut di kota ini terpancarkan kemewahannya, mulai dari tampilan masyarakatnya, kendaraan mewah yang lalu lalang, sampai bangunan yang berdiri kokoh. Tapi mungkin nggak banyak orang yang tahu ya, di balik kemewahan kota Dubai rupanya ada kondisi memprihatinkan yang harus dialami oleh para pekerja imigran di kamp bernama Sonapur. Ironisnya, berbeda dari mayoritas penduduk Dubai, di sini para pekerja harus hidup serba kekurangan. Dikutip dari Daily Mail, seorang fotografer asal Iran pun berhasil mengabadikan cara hidup para imigran di kota mewah. Di kamp Sonapur ini, sejumlah pekerja imigran harus hidup berdampingan meski kamp tersebut sangat kotor dan kumuh. Untuk membersihkan tubuhnya, mereka harus mengandalkan sanitasi yang sangat sederhana. Belum lagi, kerja paksa yang harus dirasakan sejumlah pekerja imigran. Mereka mengaku saat tiba di Dubai, paspor mereka disita oleh pihak bandara dan hingga akhirnya harus dipaksa untuk bekerja sangat lama di teriknya matahari. Belum lagi upah yang didapatkan relatif sangat kecil. Bahkan ada beberapa kasus menyebutkan jika sejumlah pekerja tidak mendapatkan gajinya.
Untuk keberlangsungan hidup, setiap manusia memang membutuhkan makan, dan umumnya mereka memilih untuk memakan makanan yang sehat, bersih, dan mengenyangkan. Tapi mirisnya, di Filipina ada sejumlah orang yang justru mau nggak mau harus makan olahan ayam sisa dari restoran cepat saji. Olahan makanan sisa itu disebut masyarakat Filipina adalah pakpak. Biasanya orang yang mengolah pakpak tersebut membeli ayam sisa dari pengepul yang sering mengambil sisa ayam dari tong sampah hingga meja makan restoran yang ditinggal begitu saja. Namanya juga makanan sisa, otomatis bentuknya sudah tidak sempurna lagi. Bahkan seringkali hanya tersisa tulangnya saja. Selain itu, ayam sisa ini juga harus tercampur dengan sampah lainnya yang kotor. Sebelum diolah, biasanya ayam akan dipilih dan dicuci. Setelah itu baru dimasak dan ditambahkan bahan lainnya seperti saus, sayuran, dan bumbu penyedap lainnya. Kebanyakan yang harus terpaksa memakan santapan ini merupakan warga miskin yang tak mampu membeli ayam. Nigeria dianggap termasuk negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Sebut saja lahan agrikulturnya yang luas, penghasil minyak yang tak pernah habis, dan di dalam tanah negara ini mengandung beragam mineral. Tapi sayangnya di balik itu semua, kenyataannya mayoritas penduduknya harus hidup miskin. Anehnya, walaupun termasuk salah satu produsen minyak mentah terbesar di dunia, tapi di negaranya sendiri seringkali mengalami kelangkaan bahan bakar minyak di dalam negeri. Bahkan dikutip dari liputan6.com, bukannya menjadi penduduk yang lebih stabil perekonomiannya, warga yang tinggal di sekitar area penambangan minyak justru menjadi penduduk yang paling miskin di sana. Parahnya lagi, karena sistem pengolahannya yang lemah, dalam sehari lebih dari 100.000 barel minyak dicuri dari tempat produksinya. Yang nggak lain pencuri itu merupakan warga dari Nigeria sendiri. Untuk mencuri minyak, para pencuri mengambilnya dari pipa dan infrastruktur lainnya untuk memompa minyak ke perahu yang telah menunggu di sisi lain. Sementara minyak lain yang diangkut di kapal besar dikirimkan ke tujuan ekspornya masing-masing.